Take a break, enjoy the podcast, and have a great time. This is for you, AMSA UHO Podcast. Halo people of tomorrow, selamat datang kembali di AMSA UHO Podcast. Kembali lagi sama aku Vika sebagai host pada episode kali ini. Nah, dan di sini aku gak sendirian nih, aku ditemani sama teman aku. Halo, kenalin aku Ani sebagai co-host pada AMSA UHO Podcast episode kali ini. Kita mau bahas apa nih Vika pada episode kali ini? Episode kali ini kita bakal bahas topik yang menarik nih. Topik apa sih? Bener banget. Menurut aku nih topik kali ini tuh sangat menarik teman-teman semua. Selain menarik, tentunya pastinya topik-topik di AMSA UHO Podcast ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan tapi spesialnya pada episode kali ini menurut aku nih seru banget nih Vika, karena menurut aku nih jarang nih kita dapat Q&A terutama dari teman-teman AMSA. Ini kayaknya belum ada nih mengenai topik ini. Topik kita hari ini tuh teman-teman adalah forensik. Nah, menurut aku topik ini tuh jarang banget diperbincangkan, dan aku juga jarang dengar nih orang-orang yang bicara tentang forensik. Nah, siapa sih bintang tamu kita pada hari ini? Oke, tentunya dengan topik yang tadi sudah kita jelaskan sangat menarik, sangat seru. Tentunya di depan kita ini sudah ada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Raja Alfat Widiaiswara, Magister Hukum Kesehatan, Spesialis Forensik dan Medico Legal, Master of Health Profession and Education. Selamat malam dokter, assalamualaikum. Selamat malam. Mungkin dokter bisa disapa teman-teman kita. Halo, selamat malam para pendengar. Baik dokter, sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya dokter. Tentunya mungkin bisa sedikit ceritakan kesibukan akhir-akhir ini dokter, bagaimana dokter? Ya, kesibukan akhir-akhir seperti biasa masih bersama dengan kegiatan sebagai dosen, baik di tingkat S1 maupun profesi. Ya, bersama dengan juga sebagai spesial forensik ya pasti rumah sakit. Biasa banget mungkin kita langsung aja kali ya. Luar biasa banget nih kesibukan narasumber kita ya kira-kira ini. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama ini dok. Untuk masyarakat umum nih dok, mungkin kata-kata forensik itu masih agak asing ya dok. Mungkin dokter bisa ceritain sedikit nih dok, apa arti dari forensik itu sendiri dok? Ya. Kalau forensik sendiri mungkin orang pernah mendengar, cuman lebih detail seperti apa itu forensik. Kalau bicara masalah forensik itu cabang dari yang kedokteran. Karena cabangnya cukup banyak. Salah satu cabangnya forensik. Nah, forensik ini gunanya adalah menjembatani sebenarnya. Menjembatani apa? Menjembatani antara kedokteran sama hukum. Bagaimana kita menerjemahkan suatu hukum atau kebalikannya dari suatu profesi kedokteran dalam temuan-temuan ke dalam bahasa hukum. Jadi bagaimana forensik ini nantinya bisa membantu kepentingan dalam proses penegakan hukum, proses peradilan. Jadi dibutuhkanlah seorang dokter atau ya spesialis yang mengetahui tubuh manusia ya, untuk menjembatani itu pada orang-orang hukum, maka dalam bentuk misalkan sebagai Baik dokter, mungkin forensik ini salah satu bidang kedokteran yang sangat diminati dokter. Mungkin bisa dokter ceritakan sedikit bagaimana sih perjalanan dokter, berapa tahun yang dibutuhkan untuk menjadi spesialis forensik ini dokter? Ya. Kalau saya sendiri untuk waktu yang dibutuhkan kurang lebih ya, hampir 3 tahun ya, dari tahun 2015 Januari sampai 2017 Desember selesai. Rata-rata sih kalau di programnya ya 3,5-4 tahun lah. Baik dokter, tadi seperti yang dokter jelaskan dokter, ini forensik ini adalah salah satu jembatan antara ilmu kedokteran dengan hukum dokter. Nah, tentunya itu sangat menarik ya dari kata-kata tersebut. Dari dokter sendiri, apa sih hal-hal menarik selama dokter menjadi ahli forensik ini dokter? Ya, hal-hal menarik mungkin banyak dikenal orang, salah satunya ya karena
Kalau forensik kan berhubungan dengan kasus juga berhubungan dengan media, wartawan dan lain-lain. Jadi wartawan pasti akan mencari sumber berita. Nah, salah sumber berita dari berita-berita kejahatan misalkan. Nah, kejahatan ada forensik di situ. Paksa yang diwawancarai, yang dikejar-kejar biasanya forensiknya. Nah, itu salah satu hal yang menarik. Ya, cukup banyak sebenarnya hal-hal yang menarik lainnya. Bisa merasakan bagaimana berhubungan dengan pengadilan, bisa merasakan berhubungan dengan keluarga pasien yang memang mungkin kalau kondisi normalnya kondisi bahagia biasa, tapi kalau kondisi-kondisi yang dalam ketimpa kedukaan itu cukup yang bisa membantu para korban dan keluarganya untuk menegakkan keadilan. Kalau berbicara tentang forensik nih dok, kita nggak jauh-jauh dari yang namanya otopsi nih dok. Mungkin dokter bisa ceritain pengalaman otopsi dari dokter sendiri sebagai seorang ahli forensik. Lagi otopsi pertama mungkin dokter, kan banyak yang penasaran nih. Ya, kalau di forensik sebenarnya cukup bukan hanya otopsi ya, cuma mungkin yang bikin sedikit agak menyeramkan adalah otopsi. Kasus otopsi cukup banyak, sebenarnya cukup banyak kasusnya yang saya sudah pernah jalani, yang saya sudah pernah lakukan. Tapi ada memang beberapa kasus yang cukup menarik, cukup membuat membuat pusing juga. Pusing karena kenapa? Karena banyak kontribusi dari mana sih? Kontribusi dari keluarga untuk kayak membuat suatu suasana menjadi lebih tidak kondusif kalau kita melakukan otopsi, ataupun kasus-kasusnya juga kasus-kasus yang sulit kalau saya bilang ya, banyak kasus-kasus juga yang saya hadapi itu cukup unik, cukup jarang sebenarnya kasus tersebut. Jadi kasus kalau bilang otopsi pertama mungkin ya waktu pendidikan, soalnya waktu sebelum pendidikan kan belum pernah otopsi sendiri, ini juga masih dokter umum, bukan kompetensinya untuk otopsi. Kalau pendidikan, kasus pertama yang saya ikut otopsi adalah kasus oplosan. Jadi ada 2 orang minum keras oplosan kemudian meninggal bersama. Jadi miras dicampur dengan dextromethorphan waktu itu bersama. Jadi diotopsi di 2 meja yang berbeda sambil jalan bersamaan. Baik dokter, tadi kan dokter juga sempat jelaskan dokter yang pertama kali berkaitan pengalaman dengan otopsi itu berhubungan dengan keluarga dokter. Nah, mungkin dokter punya cerita sedikit nih, bagaimana sih dokter menyampaikan tentang cara kematian pasien dokter ini kepada keluarga korban yang misalnya pernah nggak dokter membuat keluarga tersinggung atau bagaimana, dan caranya menghindari itu seperti apa dok? Kalau untuk memberitahukan cara kematian sebenarnya lebih kepada penyidik ya. Kalau kepada keluarga mungkin lebih banyak membangun jiwanya, membangun ininya. Karena kan kalau misalkan kondisi pasien-pasien yang mati ya, karena kan forensik bukan hanya kasusnya mati saja, malah banyak kasus-kasus hidup sebenarnya. Jadi kalau pada kasus-kasus meninggal, orang keluarganya itu kita berikan penjelasan bahwa memang matinya ya seperti ini. Jadi beberapa kemungkinan, kadang-kadang juga itu kematiannya kayak bukan memang matinya seperti itu, tapi dibuat seolah-olah matinya seperti itu. Kayak banyak kadang-kadang namanya juga pelaku-pelaku kejahatan, jadi keluarga harus tahu. Beberapa kasus misalkan keluarganya itu tidak tahu, mikirnya kalau dia bunuh diri, misalkan kayak gantung, ternyata tidak. Ternyata dari hasil pemeriksaan ini dicetik dulu, kemudian digantung, tapi dibuat seolah-olah bahwa ini dia mati karena gantung diri. Nah itulah penjelasan kita kepada keluarga bahwa ini keluarganya bukan mati karena gantung diri, tapi misalkan matinya ini karena besar ya ada dugaan pembunuhan, misalkan juga itu beberapa kali kasusnya seperti itu. Baik dokter, mungkin saya lanjutkan tadi mengenai penjelasan dokter tadi, bagaimana menjelaskan ke keluarga korban, terus habis itu menjelaskan cara kematian. Berarti tidak bukan ini otopsi itu sangat berkaitan erat
dengan tindak pidana ya dok ya. Mungkin di sini bisa dijelaskan bagaimana sih alurnya dalam forensik itu untuk menjadikan ilmu-ilmu yang sudah bukti-bukti yang didapat ini sebagai bukti dari tindak pidana dok. Untuk otopsi sendiri sebenarnya kalau dari kita bicara masalah jenisnya bukan hanya otopsi. Ini kan kalau kita bicara yang tadi hubungan tindak pidana itu otopsinya namanya otopsi forensik atau otopsi medikal. Itu ada juga jenis otopsi yang lain, misalkan otopsi anatomi, itu proses pembelajaran. Ya, kalian juga pada saat waktu anatomi, misalkan bla-bla itu namanya otopsi anatomi. Dan juga pada kasus-kasus yang kematian di rumah sakit, yang matinya memang matian yang wajar, jadi kita lakukan namanya otopsi klinis. Cuman kalau di Indonesia sih jarang dilakukan, ya, malah tidak sama sekali. Yang biasa lakukan itu kalau di luar negeri itu semua kematian pasti akan diotopsi. Tapi di Indonesia yang pasti diotopsi adalah kasus-kasus kematian yang tidak wajar. Dalam hal ini curiga kasus-kasus dugaan tindak pidana. Jadi prosedurnya misalkan ada tindak pidana, pasti namanya otopsi itu merupakan suatu tahapan dalam proses namanya penyidikan. Dalam proses tindak pidana itu tahapannya dari penyelidikan. Jadi menentukan ini tindak pidana atau bukan. Kalau itu tindak pidana masuk ke tahapan namanya penyidikan. Nah itu untuk penyidikan kita membutuhkan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah salah satunya dari temuan fisik rectum berdasarkan dari otopsi jenazah itu sendiri. Ini dok, kalau semua pekerjaan kan pasti punya hal berat nih dok masing-masing. Tapi kalau dari seorang ahli forensik sendiri nih dok, apa sih hal paling terberat dari dokter sebagai seorang ahli forensik? Hal yang terberat mungkin kalau ya semua hal mungkin bisa jadi berat, tergantung kita bagaimana menghadapinya, mengantisipasi seperti apa. Yang terberat adalah berhubungan dengan keluarga, tuntutan keluarga. Apalagi kasus-kasus yang memang kasus-kasus ada pertentangan, misalkan pelakunya itu aparat, itu TNI ataupun Polri, dan juga korbannya adalah sipil. Itu cukup berat karena pasti sipil akan melakukan protes, melakukan unjuk rasa apa terkait dengan kematian daripada warga mereka. Nah itulah tuntutan yang besar karena sipil itu kalau berhubungan dengan tentara, polisi, mereka pasti langsung datangin, misalkan datangin saya sendiri. Ya, akhir juga kasus yang baru-baru yang di Raha itu kan dugaan ininya katanya dari pihak polisian bukan seperti itu. Nah, korbannya adalah sipil. Jadi ya mau nggak mau harus dihadapi itu keluarga-keluarga dari korban yang memang mau nggak mau menuntut keadilan, kalau dibilang seperti itu. Jadi cukup berat juga, cukup serasa kayak di teror, serasa kayak diikuti terus. Karena mereka mau bicara, mau pengen tahu betul hasilnya seperti apa. Karena kan kalau kita otopsi ada permintaan dari penyidik, yang minta penyidik yang kita berikan hasil kepada penyidik, minta masuk kepada keluarga. Salah satu. Baik dokter, mungkin tadi setelah penjelasan dokter banyak hal tadi, forensik ini sangat berkaitan erat memang ya dok ya sama mayat, baik itu dalam keadaan utuh maupun tidak dok. Nah pastinya dokter itu perlu adaptasi dalam menjalani itu dok. Nah mungkin bisa dokter ceritakan sedikit bagaimana dokter menjalani itu, misalnya kayak mana dokter menjalani bagaimana bertemu dengan mayat yang hampir setiap hari seperti itu. Ya, memang kalau di forensik, misalnya pada saat otopsi atau pemeriksaan jenazah, kasusnya tidak mesti kondisi utuh. Ya, utuh pun tidak mesti dalam kondisi segar karena juga sudah busuk. Tapi kan kondisi potongan-potongan itu. Yang pasti kita lakukan adalah berdoa dulu karena niat kita untuk membantu para korban, entah untuk mengidentifikasi atau membantu menentukan matinya ini karena apa, sebenarnya apa. Di niat awalnya seperti itu. Selanjutnya untuk melaksanakan proses pemeriksaan ya kita jalani seperti biasa saja. Memang cukup susah, cukup sulit mungkin di awal-awal pada saat juga pendidikan, misalkan kasusnya yang busuk atau mungkin termutilasi, kan tidak biasa kita mendapat seperti itu. Seorang dokter pun bisa jadi tidak pernah melihat kasus-kasus seperti itu. Nah, oleh karenanya dalam melihat kondisi jenazah yang tidak utuh atau jenazah yang sudah busuk itu butuh waktu, butuh proses pembelajaran juga sampai betul-betul sudah terbiasa lah, sudah biasa melakukan seperti itu. Memang butuh adaptasi, apalagi kalau busuk ya awal-awalnya pasti busuk. Ini akan selanjutnya dalam proses pemeriksaan pasti ya harus bisa tahan, harus bisa beradaptasi dengan bau tersebut. Yang busuk, yang terpotong-potong ya harus
harus bagaimana caranya tidak takut, tidak ini kalau melihat potongan-potongan tubuh atau potongan-potongan yang tidak utuh lah. Aku punya pertanyaan yang menarik nih dok. Katanya sih dok, kalau misalnya ahli forensik ini berkawan sama yang namanya makhluk halus dok, atau makhluk yang kita hidupnya berdampingan gitu dok. Apa benar dok seperti itu? Istilah berteman kan, berteman dengan makhluk halus, saya bilang sih tidak ya. Saya sendiri saya tidak punya teman makhluk halus kayak. Ya cuma mungkin memang bagi orang-orang yang bisa melihat, itu punya sixth sense, pasti akan melihat ada sosok-sosok di sebelah kita yang lagi pemeriksaan, yang lagi lakukan otopsi. Karena beberapa kali saya mengotopsi juga bersama dengan koas-koas, dan koas-koasnya sendiri misalkan dia punya sixth sense. Sempat ada koas waktu itu, koas swasta, dia mengundurkan diri dari itu dan sakit karena dia melihat, jadi jenazahnya langsung memang ada di sebelah situ, di temannya. Syukurnya ya saya juga tidak bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi bagi kalau keluarga saya sendiri memang yang bisa merasakan itu ada hawa yang berbeda. Misalkan setelah otopsi katanya ada berisik di kamar saya seperti itu, pada saya biasa-biasa aja sih. Ya pastilah, namanya juga kita otopsi kan kondisinya bukan bagi manusia, sudah jiwa yang berbeda, sudah beda alam hitungannya. Baik saya bilang niatnya kita berdoa sebelum dan setelah selesai otopsi, biar ya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi berbeda. Itu tidak untuk kemungkinan ya, saya rasa sih memang pasti akan ada. Dok, kan kalau otopsi itu dokter berhubungan sama mayat kan dok. Apakah pernah dokter ada mungkin mayat atau jenazah yang menyampaikan pesan gitu dok? Mungkin dokter pernah berpengalaman gitu dok? Kalau jenazah yang menyampaikan pesan sih, namanya juga kita otopsi, kita mencari sebab matinya. Pastinya ada yang jenazahnya bukan menyampaikan ini ya, lebih setuju atau tidak. Jadi terpaksa mungkin salah satu, memang di luar ilmu pengetahuan sebenarnya. Kalau misalkan ada suatu tindakan saya mau buka sesuatu, mau apa sulit menemukan, ya harus dibisikan dulu biar ini paham. Kadang-kadang juga orang-orang itu ada yang memang kalau mau dibilang dia pakai sesuatu, jadi tidak mudah untuk melakukan hal tersebut ya, ada ilmunya lah misalkan, jadi harus komunikasi dulu. Jadi memang kalau mau bilang seolah kayak komunikasi dengan jenazah ya juga sih sebenarnya, cuman secara tidak langsung sih. Berarti bisa dikatakan itu dok, memperlakukan manusia yang sudah mati itu harus sama seperti kita memperlakukan manusia yang masih hidup, seperti itu ya dok ya? Ya sama, mau kasusnya hidup, mau kasusnya mati, itu juga manusia walaupun yang posisinya dia sudah tidak bernyawa lagi. Baik dok, tadi dokter sudah jelaskan hal terberat selama menjadi ahli forensik ini adalah bagaimana berkomunikasi dengan keluarga korban ya dok ya. Nah, pernah nggak sih dok ada pengalaman dokter di mana dokter sudah menjelaskan sebenar-benarnya, namun ini keluarga korban ini masih tidak terima kalau ternyata korban meninggal dengan cara seperti itu dok? Kalau sampai tidak terima sih, alhamdulillah saat ini tidak ada ya, cuma lebih ke arah keluarga. Jadi intinya bagaimana caranya biar tidak ada komplain dari keluarga atau seperti apa, kita memang lakukan pemeriksaan sedetail mungkin. Kita menghindari hal-hal yang mungkin bisa jadi kelepasan atau kelupaan sehingga kita lalai dalam menentukan sebab matinya. Jangan sampai ada yang dirugikan ya. Kita otopsi jenazahnya sudah dibelah-belah, itu bukan hal yang mudah bagi keluarga sendiri dan bagi mungkin kalau jenazahnya masih hidup ya tidak mau seperti itu kan. Jadi, ya semaksimal mungkin kita mencari sedetail mungkin, memastikan bahwa matinya karena itu, dan untuk menjunjung tinggi objektivitas ya, kita harus tahu sehingga nantinya keluarga tidak akan komplain. Memang kematiannya seperti itu ya, hasilnya tidak bisa dirubah-rubah. Tadi dok, dokter bilang kalau dokter menyelesaikan pendidikan di tahun 2017 dok, betul dok? Berarti dokter sudah menjadi ahli forensik kurang lebih 5 tahun ya dok? Oh, 5 tahun. Apakah mungkin dokter bisa sedikit
cerita nih apa sih hal yang paling berkesan buat dokter selama menjadi seorang ahli forensik? Mungkin ada kasus-kasus yang menurut dokter sampai sekarang itu dokter masih ingat itu kasus Ya, tidak dengan terlupakan. detail. Ya, kasus-kasus yang saya bilang tadi ada cukup menarik. Salah satu yang tidak terlupa adalah kasus mahasiswa yang tertembak, kasus Randy Yusuf. Ya, itu cukup, suasana sebenarnya cukup mencekam. Rumah sakit malah diduduki juga oleh massa, dan saya juga sebenarnya waktu itu yang hati tulus mau periksa itu, kita tidak akan menyangka sampai sebegitu besar sekali kasusnya. Karena kan seperti saya bilang tadi, ini berhubungan dengan kepolisian juga harus hati-hati dalam memberikan keterangan, dalam memberikan suatu membuat kesimpulan visum, karena risikonya besar sekali ya. Jadi pada saat itu saya ceritakan sedikit. Awalnya kan sebenarnya saya dikabari ada otopsi waktu itu, ada jenazah meninggal karena kerusuhan itu pas lagi ada demonstrasi. Kami waktu itu memang ada 2 dokter forensik, ya satunya dokter yang dari kepolisian dari pihak keluarga tidak mau membawa ke rumah sakit kepolisian, bawanya ke rumah sakit kota. Rumah sakit kota tidak ada dokter spesial forensik sama sekali, ya, tidak ada dokter sama sekali. Ya si dokter kepolisian pergi ke situ, tetapi namanya juga warga. Saya bilang warga tuh, masyarakat situ tuh tidak mau sama sekali berhubungan dengan yang namanya kepolisian, karena sudah tahu pasti kalau ibaratnya katanya kalau polisi pasti takutnya ditutup-tutupi ya. Jadi rumah sakit dirujuk-rujuk oleh massa, oleh warga, masyarakat. Berhubungan itu ya saya cuma datang, nanti tulus datang periksa. Awalnya juga saya dapat penolakan dari warga, dari keluarga utamanya, karena katanya saya kerja di rumah sakit Bayangkara. Notabene nya rumah sakit Bayangkara, rumah sakit punya polisi, jadi otomatis saya pasti akan pro atau memihak pada polisian kalau misalnya saya rumah sakit. Kemudian ya terpaksa, karena mau dan mau, siapa lagi mau otopsi? Yang satu-satunya kalau mau dibilang bukan dari kepolisian ya saya sendiri, artinya free, bukan tidak memiliki apa. Pas saya otopsi, dan saat itu juga otopsi yang betul-betul saya sendiri. Di sana juga tidak ada asisten, tidak ada, kalau di Bayangkara kan ada asisten, adanya koas, dan koas pun sebenarnya tidak tahu kenapa. Sendiri, keluarga menyaksikan sendiri, dan setelah otopsi langsung diminta konversi Pak, ketika sudah posisinya otopsi dari jam berapa, sudah dini hari sampai itu. Terus sebenarnya tidak semudah itu juga kita melakukan konversi, karena juga desakan warga, desakan itu harus disampaikan ya. Dan kondisi itu polisi tidak ada sama sekali, ada yang satu juga tadi tidak berani juga karena warga tidak menyampaikan hasilnya, terpaksa karena kondisi. Saya hasilnya jelaskan teman seperti apa, hasilnya seperti apa, dan hasil berita itu jadi berita nasional. Ya, itu luar biasa dampaknya, ya, cukup heboh sampai ke DPR, sampai kemana, dan saya pun dihubungi dari berbagai macam ya sumber, ya, media-media cukup banyak, kan pun dari yang atasnya kepolisian sampai kan itu cukup ya, mungkin juga cukup berat kalau kasus-kasus seperti itu yang memang tidak akan terlupakan. Kalau dari sisi yang jenazah ya, yang lain itu cukup banyak sih. Pemeriksaan semua cukup banyak. Luar biasa banget nih dok. Saya menjelaskan nih ikut tertarik begitu. Bisa nggak sih jadi penerus dokter nih ahli forensik? Amin aja dulu ya, amin aja dulu. Amin. Mungkin ini yang menurut saya paling pertanyaan yang menurut saya itu sangat sensitif bagi saya sendiri dok, karena dalam 5 tahun dokter menjadi ahli forensik ini dok, tentunya pasti dokter mempunyai pandangan sendiri tentang kematian dok. Nah mungkin dokter bisa berbagi ke kita semua selama jadi ahli forensik itu bagaimana sih dokter memandang kematian itu sendiri dok? Ya, kematian itu merupakan satu hal yang pasti. Setiap orang pasti akan mati. Sekaya apapun, secantik apapun, seganteng apapun, seberupa apapun pasti akan mati. Jadi gunakanlah hidup ya sebermanfaat mungkin, sebermanfaat mungkin bagi orang lain, karena itu yang pasti ya, jangan sampai kita mati itu sia-sia ya.
dan semoga berdoa kita tidak meninggal dalam kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, misalkan ada kasus-kasus yang tidak wajar. Intinya doa saya jangan sampai kita meninggal seperti ini, karena kalau sudah diotopsi atau sudah di ini bla bla kan, kalau dalam Islam kan katanya disentuh pun tubuhnya, disentuh sama mereka itu kan kesakitan. Apalagi kalau harus terpaksa dibelah-belah kayak gitu ya, semoga terhindar dari hal seperti itu sih doanya. Jelas gimana caranya ya, berbuat baik, berbuat sesuatu yang bermanfaat. Biasa quotes yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat, kalau selama masih hidup jadilah sebermanfaat mungkin untuk orang, karena kita nggak tahu ya nanti kita kapan matinya, mungkin kita nggak ada yang tahu, aku duluan kan atau kamu gitu. Dan benar juga ya kata dokter, kayak kita mau sekaya apapun, mau secantik apapun juga kita bakal dihadapin sama yang namanya kematian. Jadi yang memang penting sebenarnya dalam hidup itu kayak apa, kita bermanfaat buat orang lain. Wah, gak terasa nih dok, udah selesai. Padahal kita masih banyak pertanyaan. Tapi karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin kita akhiri sampai sini. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Dokter Raja yang udah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dokter, ilmu tadi itu luar biasa ya menurutku, karena saking kita sibuknya ngejar cita-cita istilahnya, bagi kita yang misalnya kita berdua sendiri anak kedokteran nih, kayak misalnya capek kadang tiba-tiba ketiduran nih, lupa sama sebenarnya itu tugas utama itu apa. Nah, iya benar banget. Kasih ingat lagi, alhamdulillah dapat ilmu lagi. Selain kita mengucapkan terima kasih sama narasumber kita juga harus mengucapkan terima kasih banyak buat pendengar-pendengar yang udah mau dengerin dari awal episode ini sampai terakhir. Dan jangan lupa untuk dengerin podcast Amsa UHA selanjutnya yang pastinya bakal bermanfaat banget dan juga bakal menarik. Tentunya topik-topik pada Amsa UHA Podcast sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pada episode kali ini teman-teman semua suka, dan sekali lagi jangan lupa tonton episode-episode lainnya. Saya Vika, aku Anin, Enchanting Integrity, Free Fire in Harmony, Viva Amsa.